Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Melanjutkan terus di mana kita udah terus bilang bahwa penting untuk perampasan tanah atau pemberantasan mafia tanah itu eh, adu data. Sekarang mudah-mudahan makin banyak di seluruh Indonesia menyadari bahwa data yang tersusun rapi dan yang lengkap itu penting dan itu harus disiapkan. Jadi jangan datang 3 lembar ke polisi terus kemudian cerita panjang lebar, yang polisinya juga kasihan, bisa pusing. Kemudian begitu juga ke BPN dan ke yang lain-lain lah. Intinya kalau mau melaporkan bahwa tanahnya dirampas oleh mafia tanah gitu, jadi jangan seperti itu. Kemudian yang kedua juga jangan juga bawa misalnya datanya aja 20 cm tebalnya gitu kan, bacanya seperti apa, kan banyak urusannya. Jadi semua harus sistemik dan adu data itu sebetulnya membantu pemerintahan, juga membantu dirinya sendiri. Jadi ini saya mohon benar gitu kepada para korban itu, datanya tersusun dengan rapi, kemudian juga lengkap. Lengkap itu artinya bisa menjelaskan bahwa mereka itu dizalimi oleh mafianya tuh di mana saja gitu kan, apakah entah mulai dari kepala desa, camat gitu kan, bupati wali kotanya atau bahkan gubernurnya. Kemudian juga di BPN-nya kalau ada prosesnya juga seperti apa, kemudian di kepolisiannya seperti apa. Kemudian jangan-jangan ada di kejaksaan juga mereka dikerjakan gitu kan. Begitu juga di pengadilan gitu kan. Jadi dilihat itu semuanya, karena saya kira ini kita bukan mengembangkan marah-marahan, bukan mengembangkan benci-bencian, tapi marilah kita dengan niat luhur menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di negeri ini. Dan itu sebetulnya bukan gara-gara FKMTI yang utama gitu kan. FKMTI itu ada karena para korban selama puluhan tahun kesana kemari nggak selesai-selesai, dan pertemuan para korban itu yang bolak-balik ke KSP ya, kantor sekretariat presiden, kemudian juga bertemu di kantin istana pada tahun 2018 yang lalu, lahirlah di situ gitu kan. Jadi kelahirannya pun sebetulnya bukan sesuatu yang sistemik kemudian juga direncanakan, tapi itu lebih karena kalau saya yakini usaha keras mereka kesana kemari, kemudian juga niat baik pengen nyelesain, dan militansi mereka bahwa keadilan itu harus tegakkan, yang salah ya harus salah gitu kan. Jadi ada berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa sehingga terjadilah FKMTI ini gitu kan, yang kemudian setelah itu pada 20 Mei 2018 di mana 20 tahun reformasi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ketika itu juga banyak tokoh reformasinya datang, termasuk Mas Haryadi Darmawan almarhum, juga Rektor UI Prof Anis, kemudian juga banyak lagi yang lain lah, termasuk Chandra Tirta juga datang, kemudian juga ada Budi Aristiadi Muni itu datang, banyak banget di acara itu, bahkan Bang Hariman pun hadir ketika itu di situ. Nah disitulah FKMTI mulai diuji gitu, bener nggak bahwa persoalan-persoalan pertanahan ini di negeri ini banyak. Dan ternyata memang bukan hanya banyak, walaupun di acara itu semua kaget, bingung, tidak percaya bahwa sertifikat hak milik itu bisa hilang atau dirampas. Nah tetapi salah satu narasumber menyampaikan, "Bang, lanjutkan, teruskan perjuangan ini penting karena saya mengalami ayah saya tanahnya dirampas." Jadi itu yang membuat FKMTI atau anggota FKMTI itu begitu menginginkan ini terbongkar kemudian diselesaikan, itu karena kecintaan terhadap Republik ini gitu kan, terhadap supaya tegaklah persoalan ini gitu di negeri ini gitu kan. Jadi itu intinya. Nah kemudian yang kedua, dari proses itu berjalan ke sana kemari, ternyata ada yang 3 lembar cuman ngasih ceritanya 3 jam, pusing juga kita dengerin gitu kan.
kemudian juga dikasih lah 7 koper gitu kan data-data, mabok lah kita. Nggak sanggup gitu kan nelen data-datanya di kepala kita gitu kan, karena FKMT ini kan sebetulnya organisasi korban gitu. Jadi bukan sesuatu yang segala sesuatunya sudah siap untuk dijalankan, nggak ada gitu kan, semuanya urunan, patungan. Dan mohon maaf juga ini jangan sampai nanti kalau baru-baru kenal gitu kan ada yang bilang untuk ngurus ini perlu ini segala macam. Itu di FKMT tidak ada seperti itu gitu kan. Jadi yang FKMT itu yang ngedorong data lagi gitu kan. Nah, perkara nanti saudara teman-teman ketemu yang lain mungkin dibantu ke sana kemari, kemudian juga teman-teman atau para korban ngebantuin makannya, transportnya gitu kan, yang di daerah itu bukan ditentukan oleh organisasi, tapi itu adalah persahabatan, perasaan, dan melihat saling tolong menolong. Itu lain lagi gitu kan. Tapi nggak, tarif-tarifan tuh nggak ada. Itu penting banget. Jadi ini gotong royong, tolong menolong yang semuanya berjuang, semuanya berkorban supaya ini bisa selesai persoalan ini di negeri ini, dan juga akhirnya semoga persoalan-persoalan di perorangan itu bisa selesai. Nah, kemarin kami ketemu salah satu manajer produksi ya dan investigasi sebuah TV. Kita kagum, ternyata mereka itu jeli sekali, dan mereka menyampaikan kepada para korban, bapak-bapak itu sebetulnya melakukan jihad, karena yang bapak-bapak kejar itu adalah bagaimana si perampas tanahnya ini supaya tidak bisa berbuat lagi, kemudian hukum tegak. Itu menurut dia luar biasa, karena akhirnya mereka tahu juga bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang melakukan ini, walaupun juga jeli banget gitu kan. Dan ini harus kita sadari. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu boleh jadi di persepsi korban perampasan tanah itu sebagai perampas, tetapi menurut manajer TV ini, jangan-jangan mereka hanya user aja. Mereka juga nggak tahu, pokoknya ngeluarin uang untuk ngurus-ngurus begini begitu. Nah, ternyata pemain tengah inilah yang melakukan penindasan. Nah, dengan ucapan ini, maka saya itu makin yakin bahwa adu data ini penting gitu. Karena kita ini bukan bikin kisruh gitu kan. Walaupun Anda pasti tahu kalau Anda cari itu di minggu yang lalu, ketika diskusi dengan anggota DPR, kemudian dari BPN juga ada, kemudian juga dari Ombudsman juga ada, dan ahli pertanahan ada. Malah yang anggota DPR itu, karena DPR itu kan punya nurani biasanya, politisi itu punya nurani rata-rata, walaupun kita tahu lah zaman sekarang ketika oligarki ini yang berpanggung, maka susah untuk mengeluarkan nurani apa adanya, itu susah gitu karena oligarki itu. Nah, tetapi dia menyampaikan untuk penyelesaian perampasan tanah dan mafia tanah ini perlu tsunami yang besar gitu kan. Nah, itu justru pandangan orang-orang politik yang ngerti segala macamnya lah dibanding orang awam kebanyakan gitu kan. Mereka bilang ini perlu tsunami besar. Nah, saya ketika ditanya malah saya bilang bahwa FKMT itu strateginya hanya kesana kemari, menyiapkan data yang benar, dikasih lihat gitu kan. Mudah-mudahan kampus nerima di seluruh Indonesia, kita bisa keliling, kita bisa cerita gitu kan. Kampus, media menerima kami gitu kan, untuk ya nyaji ini begini nih, realitasnya seperti ini gitu kan. Dan para tokoh di negeri ini menerima kami untuk kita kasih lihat nih seperti ini, lalu diskusi. Nah, itu kemudian juga itu kerja kerasnya setelah nyiapin data kami keliling. Dan kami berharap dukungan dari seluruh rakyat Indonesia untuk membuka ini. Kemudian dalam seluruh proses itu gitu kan, sampai hari ini saja kami sudah 3 tahun kesana kemari. Kita berharap dengan doa dan dukungan semua elemen bangsa ini agar turun berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga persoalan pertanahan ini bisa selesai paling lama misalnya hanya cukup 2 tahun. Jadi tidak usah berlama-lama sampai 20 tahun, 2 tahun selesai persoalan ini. Dengan kebijakan pemerintah, kemudian juga dengan langkah-langkah tertentu. Jadi kalau sekarang di 2021, mudah-mudahan nanti Pak Jokowi eranya berakhir,
di 2024 gitu kan, selesai sudah perampasan tanah beres. Nah, itu sebetulnya harapan kami. Nah, jadi strateginya gimana? Ya kayak tadi gitu. Kita nggak punya strategi khusus ini itu, nggak ada. Kenapa? Cuman korban tuh hanya bisa menyampaikan apa adanya. Kemudian dengan itu diharapkan hati nurani seluruh pemegang kewenangan itu akan terbuka. Begitupun juga yang sekarang katakanlah melakukan kesalahan, bisa saja mereka juga tidak tahu gitu kan detailnya seperti apa, terbuka nuraninya, nyelesain. Dan habis itu nggak diulang lagi gitu kan. Jadi selesailah ini ke depan. Nah, itu sebetulnya strateginya. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini, mari sekali lagi kita dukung. Saya mohon dukungan dari berbagai pihak semuanya untuk membuka data. Nah, oleh karena itu membuka data ini tidak boleh tertutup. Saya ulang lagi, tidak boleh tertutup. Kalau laporan dari korban perampasan tanah itu tertutup, itu hampir pasti banyak yang akan bisa bermain. Kenapa? Yang menerima laporan itu kalau perorangan dia bisa main. Apa yang ditulis, apa yang apa yang dimasukkan, apa yang dianalisis, yang jadi persepsi itu bisa main lah. Nah, dan itu juga kita memahami ketika itu tertutup, maka si lembaga pemberantasan mafia tanah ini menjadi superpower. Padahal ini tidak boleh superpower, tetapi harus punya power yang full. Maksudnya adalah ketika lembaga pemberantasan mafia tanahnya superpower, dia bisa abuse of power. Tetapi dia harus punya power yang kuat, sehingga saya menyampaikan ujungnya itu harus pemimpin tertinggi di pemerintahan untuk eksekusi-eksekusinya. Contoh misalnya, ketika laporan itu hanya tertulis, tertutup, dan lain-lain menggunakan web saja, itu mah udah gaya FKMTI saja gitu kan. Artinya apa? Cuma dianalisis, dilihat, dijalanin setelah ketemu gitu kan. Nah, itu pun tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena yang ngadu banyak gitu kan. Nah, padahal ini momentum. Kejadian Pak Dino Patijalal, ibunya itu dirampas rumahnya itu dan terungkap. Ini adalah momentum dan ini tidak boleh terus jadi sepi. Jadi harusnya sekarang itu udah seminggu, 2 minggu polisi terus menyampaikan perkembangannya. Jangan sudah ditangkap, sudah di ini terus kemudian hilang. BPN-nya juga hilang, tidak ada perkembangannya, tidak ada. Itulah yang kenapa adu data dan harus transparan ini penting. Jadi api untuk menyelesaikan ini harus terus gitu. Jangan kemudian ditangkap, tertutup, nanti seakan-akan bagaimana masyarakat lihat, oh iya cuman kelasnya Pak Dino Patijalal yang bisa selesai. Padahal yang dirampas itu banyak masyarakat biasa. Jadi tadi itu harus punya power yang full tetapi tidak boleh super power. Kemudian juga metodenya harus metode yang dibuka. Sehingga FKMTI mengusulkan misalnya hari ini Pak Artijo Al-Kautsar sudah berpulang, kita doakan beliau diampuni kesalahan dan dosanya dan diterima semua amal baiknya. Tapi FKMTI mengusulkan Pak Artijo Al-Kautsar sebagai hakim yang luar biasa itu untuk hadir di acara buka data itu. Selain Profesor Mujakir, Maria Sumarjono, Profesor Haryadi, Busromo Kodas, dan siapa lagi, mungkin juga Pak Syafi'i Ma'arif gitu kan, sebagai melihat sebagai citizen, warga negara yang terhormat, yang kita nilai bahwa beliau-beliau itu posisikan betul-betul punya nurani, betul-betul ingin menjaga negara ini dan paham soal beginian. Kemudian di sisi lain juga disampaikan perlu ada Prof. Mahfud yang luar biasa, kemudian juga Pak Cahyokumolo, kemudian juga bisa di situ ada Pak Yasona Lauli, di situ ada Pak Sofyan Jalil, di situ ada juga Pak Tito misalnya sebagai Menteri Dalam Negeri. Nah, ujungnya nanti di resume dilaporkan ke Pak Jokowi. Tapi intinya cukup 5 atau 7 kasus dulu gitu kan. Jadi supaya nggak terlalu pusing maksudnya. Kalau tiba-tiba 100 kasus rame-rame gitu kan nanti malahan jadi nggak kesana kemari. Tapi dibukalah detail gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, dan untuk itu wajib melibatkan korban. Nah, FKMTI ini sudah berulang-ulang menyampaikan ini duluan. Kenapa? Karena FKMTI itu fokusnya adalah bela negaranya itu tadi.
sudah melihat bahwa ini bisa bahaya ke perbankan. Contoh ketika yang rumahnya Pak Dino dibalik nama, dijual, ditaruh di perbankan. Seperti itu. Padahal dijualnya ini main-main saja gitu kan. Kan gitu kira-kira. Taruh di perbankan, dibangkrutin. Masuk ke lelang negara, diambil lagi dengan harga murah, dimainkan begini. Nah, itu yang sederhana perbankannya bisa jebol. Tetapi yang lebih ngeri lagi adalah ketika dibikin perumahan, tanahnya itu sebetulnya bukan tanah milik yang membangunnya. Kemudian juga kredit ke bank, begitu ternyata di proses pengadilan menang pemilik aslinya. Nah, perbankannya bisa bobol, yang sudah kredit rugi uangnya, yang ngebangun udah kabur. Seperti itu. Nah, kembali lagi FKMT itu fokusnya di bela negara. Nah, jadi kenapa kita selalu menceritakan Robert Sujasmi, Anies Ricahyani, Supardi Kendi Budiarjo, Rusli Wahyudi, Nugroho, warga Kirai, Ibu Tri, itu kan. Kemudian juga warga Lahat gitu kan. Terus kemudian juga ada profesor juga dan yang lain-lain, kita selalu ceritakan karena ini adalah untuk menyampaikan bahwa ini real, termasuk Ibu Jubaida, Pak Edi, ya, Pak Giarto, itu real gitu, real, bukan cerita kalau-kalau. Nah, makanya kembali lagi kami mohon kepada seluruh korban di seluruh Indonesia itu, rapihkan datanya tadi, pastikan itu benar. Kemudian ini pasti tidak mudah karena di kelurahan bisa dihambat, di kecamatan bisa dihambat, begitu juga di mana-mana pun kalian bisa dihambat, Bapak Ibu sekalian bisa dihambat. Dan ini adalah cerita yang nyata ya, seperti saya ngulang lagi cerita ketika misalnya nanti sertifikat yang menindih sertifikat Bapak dan Ibu sekalian atau yang punya tanah itu dibatalkan, ketika ini sudah dijual, kesannya sekarang tidak otomatis bahwa itu kembali kepada Ibu dan Bapak sekalian, padahal itu punya Bapak dan Ibu sekalian. Harusnya pemerintah menyelesaikan itu sampai tuntas, jangan dikasih ke korban lagi gitu kan. Dan pada titik inilah kita pengen gitu kan menyampaikan BPN itu jangan hanya bilang aduh maaf, kami kan hanya mengeluarkan sertifikat dengan data-data formal. Kalau data material tanggung jawabnya itu kesannya nih tidak pada kami. Nah, saya di yang sebelumnya saya bilang, terus apa gunanya Bapak dan Ibu sekalian di situ? Kalau tidak verifikasi ke Dukcapil, tidak verifikasi ke kecamatan, kelurahan atau ke notaris dan yang lain-lain lah bahwa ini benar gitu kan. Nah, karena kalau kesannya seperti itu, maka nanti jadi mudah sekali, ya udah silakan ke pengadilan. Nanti di pengadilan kita tahu lah, bisa ini itu apa segala macam, keluar keputusan pengadilan berpatokannya ke situ. Nah, inilah yang membuat persoalan perampasan tanah dan mafia tanah itu nggak beres-beres di negeri ini. Nah, saya mohon, ini sudah saatnya kita fokus. Fokusnya adalah fokus di penyelesaian. Nah, oleh karena itu, saya ulang lagi, perlu terbuka. Nggak bisa secara hanya struktural. Dan mesti ada contoh kasusnya sehingga negeri ini kebuka. Dan jujur saja, FKMTI tidak memilih tsunami, tapi FKMTI memilih yang transformatif, yang menyelesaikan persoalan dengan damai, kemudian justru ini membuat negara lebih baik. Jadi fokusnya adalah di penegakan hukum tadi, mendapatkan keadilan, kemudian FKMTI fokusnya adalah supaya di seluruh negeri ini menjadi lebih aman dan damai. Dan kenapa itu menjadi penting? Pasti Bapak dan Ibu sekalian pernah dengar paling enggak cerita tentang Jenderal Sudirman Panglima Besar. Beliau itu dengan paru-paru yang sebelah itu keliling melakukan gerilya, dan ada yang bilang nih, mohon maaf, kita nilai kejuangannya itu mundur aja terus, jadi lebih banyak mundurnya lah, tetapi terus berjuang. Dan beliau sampaikan, jagalah rumah dan pekaranganmu, karena kalau rumah dan pekaranganmu sudah tidak bisa dijaga, itu adalah indikasi bahwa negara ini sudah tidak berdaulat. Jadi ketika tanah-tanah masyarakat itu dirampas, kemudian hilang kepemilikannya, apalagi
makin kuat indikasinya, dibuktikan bahwa itu tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan orang-orang di dalam itu. Gitu kan? Tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan orang-orang di dalam itu. Nah, ini adalah bahaya besar buat negeri ini. Jadi, tolong juga bahwa perampasan tanah itu jangan dipandang hanya sebagai perdata atau sengketa, karena perampasan tanah beda dengan sengketa. Dan di dalam perampasan tanah itu pasti ada kejahatannya. Pasti ada kejahatan, karena perampasan tanah itu biasanya nggak nyambung. Apakah asal tanahnya tidak nyambung, atau orang-orangnya juga tidak nyambung, tidak ada hubungannya gitu kan. Jadi ini benar-benar ngambil begitu saja merampas. Nah, oleh karena itu, mari kita hentikan ini dengan cara yang tadi. Mari kita terus gelorakan di mana-mana supaya pada tahu, datanya makin lengkap, punya kronologis yang jelas, kemudian juga bikin video seperti ini untuk para korban perampasan tanah 3 menit paling lama, tapi clear persoalannya sehingga orang tahu di mana persoalannya dan dokumennya dilengkapi. Nah, dengan itu mudah-mudahan siapapun menjadi mengerti bahwa bagaimana cara menyelesaikannya dan mampu diselesaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.